Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena kita Ini kita belum mulai, sebentar lagi insya Allah kita akan mulai. Ini saya cek iya sound terlebih dahulu. sama persis Apakah ujinya terdengar sama jelas kayak ini Bapak Ibu kecuali sekalian suara saya? Jelas. Insyaallah jelas. Jelas Pak ya? betul Oke, siap. betul ya. Cek Bapak Ibu sekalian, insya Allah dalam 5 menit lagi kita akan mulai sesinya. Boleh jika ada yang mau memperkenalkan lewat chat boleh silakan yang sudah hadir. Audio udah mati. Mute. Kenalkan diri ya. Halo. Oke, ya. 5 menit lagi kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Silakan barangkali ada yang mau memperkenalkan diri lewat chat bisa disampaikan yang sudah hadir dari mana saja. Selamat datang dari Kota Pagar Alam, Ibu Isti Agustin, Bapak Ahmad Fadil Hilmi dari Sekolah Farmasi ITB, Bapak Beni dari BPMKP Provinsi Jawa Barat. Selamat datang Pak. Luar biasa semangatnya. Bapak Saparudin dari Provinsi Banten ya Pak ya. Selamat datang kami ucapkan. Ya, luar biasa dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi. Sementara hadir 8 orang katanya, luar biasa. Boleh Bu ditambah aja nanti. Kemudian dari Kabupaten Bogor ada Bapak Aditya. Ini sambil kita menunggu peserta yang lain. Insya Allah kita di 9:10 waktu Indonesia Barat kita akan memulai acaranya. Sekitar 4 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian. Selamat datang juga kami ucapkan Ibu Hijriati dari NTB, luar biasa. Bapak Erwin, apa kabar Pak? Kita sudah lama tidak berjumpa nih. Pak Erwin dari BPMKP Provinsi Jawa Barat. Oke, luar biasa. Assalamualaikum Ibu Sari, waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Pia dari Palangkaraya. Ibu Erma dari Dinas Pangan Kota Bandung. Selamat datang Ibu. Ada Bapak Givari ya dari PT Saraswati Indogenetek dari SIG. Selamat datang Pak. Ini yang terdaftar cukup banyak, ada sekitar 120 orang lebih, tepatnya 124 orang yang sudah terdaftar. Itu pun barusan masih dapat notifikasi katanya adminnya untuk untuk ACC pendaftaran. Nah, kita sepertinya masih bisa membuka sampai limit nanti. Kalau misalkan memang sudah tidak bisa masuk, nanti bisa diakses di channel YouTube dan Facebook Puramalib gitu. Oke, masih 3 menit lagi kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum Ibu Emi, waalaikumsalam warahmatullahi dari BPMKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang Ibu. Ini peserta yang terdaftar ada dari dinas-dinas di bawah Kementerian Pertanian, kemudian di bawah Kementerian Kesehatan, juga dari universitas-universitas, baik itu mahasiswa maupun para pengajar atau dosen. Kemudian juga ada dari laboratorium uji, dan untuk umum juga. Ini terbuka ya Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Sri Mei. Ini sepertinya BPMKP Jawa Barat rombongan ya, banyak sekali. Kemudian ada dari BPMKP Sulawesi Tenggara juga. Oke, dari mahasiswa juga ada teman-teman. Ya, dalam 2 menit lagi kita akan memulai. Alhamdulillah ya, banyak pesertanya ya Pak Gilang ya. Iya, alhamdulillah Pak Safarudin. Kita pembukaan pendaftaran hanya 2 hari ya, tepatnya 2 hari, 3 hari. Dari 3 hari itu terdaftar cukup banyak, sampai 124 yang terdaftar. Mudah-mudahan itu bisa gabung semua nanti
Sekarang baru 67 partisipan ya yang bergabung 68. Dari Belitung Timur, Bapak Adrian, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung Timur. Selamat datang Bapak Ibu. Terima kasih, Mas. Iya, Pak Adrian. Semoga sehat selalu para peserta training online Purnama Lab dimanapun berada. Bapak Dani dari Kumba, luar biasa. Kita sudah lama tidak berjumpa, Pak. Kapan mampir-mampir, Pak, ke kantor lagi, Pak? Oke, dalam 1 menit lagi kita akan memulai kegiatannya. Kita akan bakar-bakar. Siap, Ibu. Dek, mana yang nyolokin ini, Dek? Dek, nyolokin ini gimana? Sebelah sana. Udah. Nggak ada suara. Baik, akan segera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekalian. Salam sehat, salam smart, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta training dan demo aflatoxin test kit secara online bersama PT Purnama Laboratory, kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung sampai jam 12 bersama kami. Sebelum kita memulai, mohon izin untuk speakernya untuk dinonaktifkan terlebih dahulu atau di mute masing-masing. Terima kasih. Nanti juga akan dibantu oleh host kami di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul meskipun di tengah kondisi yang masih agak sulit ya Bapak Ibu, kita tidak bisa bertatap muka. Namun ternyata ada hikmahnya di balik itu semua. Karena sepertinya jika tidak terjadi pandemi, kecil kemungkinan kita bisa berkumpul, bertemu dalam satu waktu seperti ini, meskipun kita terhalang jarak ya Bapak Ibu, tapi kita bisa bertatap muka dengan segala keterbatasan, tapi patut kita syukuri. Oke, sebelum kita memulai, izinkan saya untuk menyampaikan tata tertib kegiatan training ini terlebih dahulu. Memperkenalkan, saya Reza Gilang. Saya di sini bertindak sebagai moderator dalam kegiatan ini. Mungkin untuk rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ada di beberapa instansi sudah pernah ketemu, bahkan sering ketemu dengan saya, saya sempat datang ke lokasinya, atau mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah datang ke sini. Ini akan saya sampaikan terkait tata tertib kegiatan. Oke, sebentar. Banyak foto di situ terlihat. Oke, mohon maaf, ada sedikit kendala barusan. Ini akan saya sampaikan tata tertib untuk kegiatan pagi ini.
Baik Bapak Ibu sekalian, ini adalah tata tertib. Bisa jelas ya suara saya didengar. Ini adalah tata tertib kegiatan kita di pagi ini. Yang pertama, peserta harus mengikuti sesi meeting secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Ini memang nanti tidak terlalu lama Bapak Ibu, mungkin 1 atau sampai 2 jam lah, bahkan tidak sampai, karena materinya pun lebih spesifik ke arah hanya aflatoksin saja. Kemudian peserta yang hendak izin untuk meninggalkan meeting dengan alasan apapun harus memberitahu dengan menuliskan di kolom chat agar nanti peserta yang lain mengetahui. Kemudian pada sesi akhir peserta akan diberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan menggunakan form evaluasi. Kemudian sertifikat pelatihan hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti meeting sampai akhir dan mengisi form evaluasi. Jadi nanti di akhir itu ada form evaluasi dan verifikasi data tentunya. Karena kemarin saat pendaftaran dilihat ada yang memasukkan data tidak lengkap begitu. Ini nanti kaitannya dengan sertifikat, mungkin nama dan gelarnya harus dituliskan secara jelas agar nanti di sertifikat bisa dituliskan secara lengkap begitu. Jadi nanti di sesi akhir akan diberikan formulir berupa mungkin sebagai pengganti absen. Nanti di sana tuliskan nama, kemudian instansi dengan jelas. Kemudian di sana juga nanti untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan saat meeting berlangsung, maka pertanyaan tersebut dicatat terlebih dahulu, kemudian disampaikan pada sesi akhir melalui form pertanyaan. Mengapa? Karena mengingat ini cukup banyak pesertanya dan kita juga punya keterbatasan waktu, sepertinya nanti untuk pertanyaan boleh disampaikan melalui formulir yang kami sediakan nanti di akhir sesi, dan akan kami jawab by phone secara langsung nanti kepada yang bersangkutan yang bertanya. Tentunya dengan keterbatasan waktu ini kita coba maksimalkan sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian, itu terkait tata tertib yang mungkin nanti akan kita laksanakan bersama. Kemudian selama sesi berlangsung dimohon untuk dinonaktifkan speakernya. Ya seperti itu. Ini masih ada yang masuk ya, sudah 77 partisipan. Perlu saya informasikan sebelum kita ke materi, perlu saya sampaikan bahwa yang mendaftar, kami membuka pendaftaran itu sekitar 3 hari. Yang terdaftar kurang lebih ada 124 peserta. Itu pun pagi ini masih ada juga yang ingin mendaftar. Dan yang sekarang sudah bergabung sudah 76 ya, 76 partisipan. Adapun yang berkelompok atau grup, mungkin kami ucapkan juga selamat datang. Dan untuk formulir, untuk sertifikat, semuanya bisa dapat sertifikat jika mengisi formulir nanti yang ada di akhir sesi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan satu lagi, untuk door prize atau hadiah, seperti biasa, bukan purnama lab namanya, kalau tidak ada hadiah di situ. Kami selalu memberikan banyak door prize ya Bapak Ibu. Nanti akan kami sampaikan juga mekanisme untuk pemberian door prize. Termasuk untuk 10 orang tercepat yang tadi hadir di dalam meeting, yang masuk ke waiting room 10 tercepat akan mendapatkan hadiah juga. Oke, nanti akan diumumkan di akhir sesi. Oke, sebenarnya masih ada yang on untuk speakernya, mohon dinonaktifkan. Oke, bisa di host meetingnya dimatikan untuk speakernya. Oke. Siap. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ke materi atau ke training yang akan disampaikan oleh trainer kita yang sudah bersiap. Sepertinya sudah mulai on kameranya. Saya perkenalkan Ibu Zapna Nurmarosdiana selaku product expert. Ini akan menyampaikan materi
yang nanti selanjutnya akan disampaikan juga berupa praktik penggunaan alat nanti oleh tim kami yang lain. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu Zapna sudah bergabung. Selamat pagi, Mbak. Oke, siap Mbak Zapna ya. Ini sepertinya sinyalnya kurang stabil ya. Sedikit kurang stabil untuk sinyalnya. Sebentar sambil menunggu sinyalnya membaik kembali. Nanti jika di perjalanan ada gangguan, misalkan tidak terdengar suaranya atau videonya terjeda, mohon untuk disampaikan di chat ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita terhubung kembali. Mbak Zapna, maaf, Mbak Zapna sudah tergabung kembali? Oke, sambil menunggu ya. Ada gangguan sinyal sepertinya. Halo, sudah tergabung? Ya, sambil menunggu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Ini dari Kalimantan Selatan yang baru datang. Ini sambil kita menunggu Mbak Zapna untuk menyampaikan materinya. Untuk peserta yang terdaftar, ini sambil kita menunggu, ini saya sampaikan dari berbagai instansi, baik itu instansi di bawah Kementerian Pertanian seperti Dinas Ketahanan Pangan, kemudian OKKPD atau BPMKP, kemudian ada Dinas Pertanian, Perikanan, kemudian juga di Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Kemudian ada juga dari Keswan atau Kesmapet, juga dari Puskesmas, ada juga dari universitas. Salah satunya ada dari Institut Teknologi Bandung, kemudian dari Universitas Mataram juga ada, Universitas Islam Mataram juga ada ya, Universitas Mercu Buana juga ada, kemudian dari Institut Pertanian Bogor juga ada hadir, kemudian dari Laboratorium Uji, salah satunya dari PT Saraswati Indogenetek dari SIG juga turut hadir. Ini sambil kita menunggu pemateri kita. Oke, mohon maaf atas sedikit gangguannya ya Bapak Ibu terkait sinyal sepertinya ini. Oke, sudah cukup stabil. Oke, Bapak Ibu sekalian, hadirin peserta training dan demo aflatoxin test kit secara online. Sesaat lagi akan disampaikan materi oleh Ibu atau Mbak Zapna Nurma Rosdiana, pengennya disebut Mbak katanya. Mohon disimak baik-baik materi yang akan disampaikan, dan untuk Mbak Zapna sudah siap ya, sudah oke, stabil sinyalnya? Insya Allah udah Pak Gilang. Oke, siap. Tuh, saya dipanggil Bapak. Hadirin sekalian, selamat menyimak materi yang akan disampaikan oleh Mbak Zapna Nurma Rosdiana. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Gilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dan mungkin ada juga adik-adik yang di bawah saya umurnya. Terima kasih atas partisipasinya mengikuti training dan demo aflatoxin test kit ini di tanggal 2 September 2020 yang diadakan oleh PT Purnama Laboratory. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Gilang, saya perkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu udah bosen kali ya sama saya.
Perkenalkan, nama saya Zapna Nurmarosdiana, saya biasa dipanggil Zapna. Untuk hari ini, saya akan sedikit merefresh kembali atau memberikan informasi mengenai aflatoksin itu sendiri dari referensi-referensi yang saya cari. Nanti juga referensinya akan ditampilkan di slide. Oke, seperti Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu udah siap nih menyimak materinya. Kita mulai saja. Selamat pagi, Bapak. Saya lagi konferensi pers. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk trainingnya. Di sini sebelum saya menjelaskan mengenai aflatoksin, saya akan menjelaskan garis besar dari aflatoksin itu, yaitu di induknya mikotoksin. Nah, mikotoksin sendiri ini merupakan produk metabolik sekunder beracun dari kapang yang terdapat pada hampir semua komoditas pertanian di seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi di benua Eropa, benua Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Nah, pada saat ini ada sekitar 400 mikotoksin yang dilaporkan. Senyawa ini terjadi dalam kondisi alami, dalam pakan maupun dalam makanan. Jadi bukan bahan tambahan yang ditambahkan di pangan, melainkan ini terjadi karena kondisi alami. Nah, mikotoksin ini tidak terlihat, tidak berasa, stabil secara kimiawi dan penyimpanan dan dalam pertumbuhan normal. Nah, di sini ada siklus infeksi dari fungi. Jadi tanaman yang terinfeksi oleh fungi akan menghasilkan atau memproduksi mikotoksin. Sini ada dua tipe mikotoksisosis. Yang pertama itu primary mikotoksisosis, di mana manusia langsung memakan dari tanaman yang sudah mengandung mikotoksin. Nah, ini disebut primary mikotoksisosis. Nah, yang kedua ini ada secondary mikotoksisosis, di mana hewan-hewan atau ternak memakan tanaman atau pakan yang sudah mengandung mikotoksin. Hewan memakan tanaman tersebut dan kemudian telur, kemudian susu yang dihasilkan oleh ternak tersebut, bahkan daging, dan bahkan olahan nabati atau olahan hewaninya juga itu kita konsumsi, maka secara tidak langsung kita mengonsumsi aflatoksin. Nah, ini disebut dengan secondary mikotoksisosis. Nah, ini sedikit gambaran mengenai siklus infeksi dari fungi. Nah, untuk jamur penghasil mikotoksin ini ada dua grup. Yang pertama itu adalah jamur yang diproduksi ketika penyimpanan tanaman atau tumbuhan yang kita panen. Nah, contoh dari jamur yang ada ketika penyimpanan itu seperti Aspergillus dan Penicillium sp. Biasanya ini jadi setelah panen atau pasca panen. Kemudian yang kedua ini ada jamur yang diproduksi di lapangan. Contohnya itu adalah kasus khusus atau dalam kasus tertentu kondisi yang sangat panas atau kering, spesies yang tadi Aspergillus dan Penicillium sp ini dapat mempengaruhi tanaman selama musim tanam. Jadi bukan hanya pada saat penyimpanan bisa memproduksi aflatoksin, apalagi apabila dalam kondisi khusus yang tadi sangat panas dan kering. Nah, di sisi lain juga jamur lapangan tadi dapat terus tumbuh dan menghasilkan mikotoksin prapanen
sudah jamur, misalkan tadinya dipanen dan disimpan, nah jamur fusarium tersebut masih terus memproduksi toksin, jadi berlanjut. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh dari mikotoksin yang umum sering ditemui. Contohnya itu ada aflatoksin, kemudian ada okratoksin, zearalenone, fatulin, fumonisin, dan lain sebagainya. Cuma nanti kita hari ini akan membahas ke aflatoksinnya. Nah, ini aflatoksin ini dihasilkan dari spesies genus Aspergillus, terutama Aspergillus dan Aspergillus parasiticus. Nah, produksi aflatoksin ini lebih besar selama kondisinya panas. Optimal suhu di siang hari itu sekitar 32 derajat Celcius dan 24 derajat Celcius. Nah, kemudian kontaminasi bahan makanan dan pakan juga dapat terjadi pada bagian tanaman yang rusak karena hama atau cekaman kekeringan. Nah, bahan yang tidak cukup kering atau kelembaban yang tinggi itu akan lebih besar memproduksi aflatoksin yang lebih banyak lagi dalam penyimpanan. Kemudian aflatoksin ini senyawanya sangat stabil dan tahan terhadap beberapa teknik pemrosesan makanan. Misalkan jagung yang sudah mengandung aflatoksin, kemudian kita panggang, kita masak, nah itu tidak akan mengurangi atau menghilangkan aflatoksin yang terkandung dalam jagung tersebut. Nah, sehingga resikonya itu apabila kita makan atau kita konsumsi tanaman yang mengandung aflatoksin, maka akan sangat berbahaya sekali bagi manusia dan hewan yang memakan atau mengkonsumsi tanaman yang mengandung aflatoksin tersebut. Di sini ada kelompok jamur Aspergillus sp dan tipe aflatoksin yang dihasilkan. Salah satu contohnya itu ada di sini, ada Aspergillus flavus. Nah, tipe aflatoksin yang dihasilkan itu adalah B1 dan B2. Kemudian ada juga di sini Aspergillus parasiticus, tipe aflatoksin yang dihasilkan itu ada B1, B2, G1, dan G2. Nah, golongan aflatoksin itu ada beberapa. Yang pertama itu ada B1, B2, G1, G2, M1, dan M2. Nah, namun aflatoksin B1 ini merupakan aflatoksin yang memiliki intensitas yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Karena aflatoksin B1 ini bisa menghasilkan atau bisa terhidroksilasi menghasilkan aflatoksin M1. Nah, biasanya aflatoksin M1 ini diekskresikan dalam urin dan susu. Nah, studi menunjukkan bahwa aflatoksin M1 ini sudah dapat dideteksi dalam susu setelah 12 sampai 24 jam setelah terpapar. Jadi misalkan sapi memakan pakan yang mengandung aflatoksin, maka sapi tersebut dagingnya itu secara tidak langsung mengandung aflatoksin juga. Kemudian susu yang dihasilkannya juga itu akan mengandung aflatoksin M1 karena hasil dari hidroksilasi dari aflatoksin B1. Namun kehadiran aflatoksin M1 ini yang konsisten pada dalam susunya itu terjadi setelah 3 sampai 6 hari konsumsi terus-menerus dari sapi tersebut dengan pakan yang terkontaminasi aflatoksin B1. Nah, ini ada target sampelnya yang biasa ditemukan. Ada biji-bijian, kemudian ada kacang-kacangan, ada rempah-rempah, ini bisa macam gandum, beras, ada hasil hewan ternak yang tadi sebelumnya sudah saya singgung. Nah, untuk kacang-kacangan tersendiri ini banyak sekali, ada kacang tanah yang mungkin sering kita temui ketika kita makan ternyata pahit gitu. Nah, itu bisa jadi salah satunya mengandung aflatoksin.
Nah, di sini ada siklus dari tadi infeksi dari fungi. Yang pertama di sini ada tanaman yang memproduksi asin atau mengandung aflatoksin, kemudian disimpan dengan penyimpanan yang cukup buruk atau tidak baik, maka toksin tersebut akan terus bertambah produksinya. Kemudian dari hasil panen ini kita konsumsi, di sini human consumption, kita konsumsi jagungnya, kemudian ada telur, ada susu, kita konsumsi sebagai dairy product. Nah, maka ini akan memberikan efek kesehatan kepada manusia itu sendiri. Yang pertama itu bisa keracunan akut, kemudian kanker hati, dan bisa melahirkan manusia, manusia kerdil stunting ya. Nah, kemudian di sini ada animal consumption. Animal consumption ini pakan-pakan yang dimakan oleh ternak. Nah, ternak tersebut bisa menghasilkan telur atau susu yang mengandung aflatoksin tadi. Nah, ini untuk lebih jelasnya, ini bahaya aflatoksin. Sini ada 2 cara kontaminasi. Jadi, apabila seseorang memakan aflatoksin dalam jumlah besar sekaligus, nah maka orang tersebut akan mengalami keracunan. Nah, atau ada juga yang perlahan-lahan memperoleh aflatoksin dari waktu ke waktu dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, ini menurut FDA, keracunan relatif jarang tetapi lebih berbahaya dan dapat menyebabkan masalah seperti kanker hati, gangguan mental, reaksi pencernaan, koma, pendarahan, dan malabsorpsi. Nah, di sini dalam jangka panjang, beberapa gejala yang dapat ditimbulkan oleh paparan aflatoksin, salah satu contohnya itu adalah alergi makanan, kemudian reaksi penyakit autoimun, dan lain sebagainya. Ini sangat bahaya sekali apabila kita mengonsumsi pangan yang mengandung aflatoksin. Jadi ini adalah salah satu titik krusial yang harus kita perhatikan lebih lanjut. Nah, kemudian ada juga di peraturan pemerintah Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 53 tentang keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan, di mana aflatoksin B1 sendiri ini merupakan jenis cemaran yang harus diuji dalam beberapa pangan. Nah, aflatoksin B1, kemudian di sini ada juga aflatoksin total, okrotoksin A, ini merupakan grup dari mikotoksin. Nah, setiap komoditas pangan itu memiliki jenis cemaran berbeda-beda, dan tidak semua pangan itu harus diuji aflatoksin, jadi disesuaikan dengan peraturan pemerintah yang ada. Apakah jelas? Apa terlalu cepat menjelaskannya? Lumayan cepat, Mbak. Lumayan cepat. Akan saya lebih slow lagi. Mohon maaf, kebiasaan. Jadi, aflatoksin B1 ini tiap negara itu memiliki batas maksimum cemaran yang berbeda-beda. Bahkan tiap komoditas juga batas maksimum cemarannya itu berbeda-beda. Misalkan, aflatoksin B1, BMC di beras itu 15 ppb misalkan. Nah, belum tentu sama dengan di pala untuk BMC-nya. Jadi setiap komoditas itu berbeda-beda. Dan setiap negara juga BMC-nya beda-beda. Belum tentu beras yang di Indonesia itu 15 ppb, di negara Eropa belum tentu 15 ppb. Mungkin bahkan lebih rendah dari 15 ppb. Seperti itu. Nah, melihat dari bahayanya yang sangat serius sekali membuat kesehatan tidak baik, tadi ada kanker hati, kemudian keracunan akut, dan lain sebagainya. Di sini bagaimana sih cara mengetahui adanya aflatoksin? Nah,
Ini adalah salah satu alatnya untuk menguji aflatoksin, yaitu aflatoksin test kit, di mana aflatoksin test kit ini sebagai tes screening atau tes awalan dan bisa dilanjut menggunakan instrumen. Aflatoksin test kit ini dari Artron, yaitu dari negara asalnya itu adalah dari Kanada. Kemudian jenis dari test kit ini yaitu ada tipe test strip dan tipe kaset. Mungkin sekarang udah nggak awam lagi karena yang tipe kaset ini kurang lebih sama seperti tes COVID. Jadi mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak mungkin sudah pernah melihat tes COVID seperti apa. Jadi kurang lebih sama dengan kaset aflatoksin test kit ini. Nah, untuk tipe dari aflatoksin test kit ini, yang test strip dan kaset ini memiliki preparasi sampel yang sama, tetapi ketika pengujian ekstrak sampelnya saja yang berbeda. Tapi pada prinsipnya itu sama. Jadi di dalam kaset atau test strip tersebut terdapat fase padat, di mana fase padat tersebut nanti akan bereaksi dengan ekstrak sampel yang sudah terikat dari konjugasi antigen yang ada di reagen. Kemudian nanti ekstrak sampel tersebut akan terelusi dan akan menghasilkan garis berwarna merah muda di control line dan di test line. Nah, ini contoh kasetnya. Kurang lebih seperti ini, nanti mungkin akan lebih jelasnya ketika praktikum. Nah, ini untuk interpretasi dari hasil pengujiannya. Jadi, setelah sampel sudah dipreparasi sesuai dengan prosedur yang ada, diekstraksi dan lain sebagainya, nanti ekstrak sampelnya itu akan diteteskan ke dalam kaset. Kemudian nanti kita akan tunggu beberapa menit, sekitar 5-10 menit, maka akan muncul hasil seperti ini. Di sini ada interpretasinya. Yang pertama untuk hasil negatif. Nah, hasil negatif ini akan muncul 2 garis di control line dan test line. Nah, garis merah muda yang jelas atau garis merah muda yang jelas di control line dan di test line yang memudar itu negatif result. Nah, untuk yang positif itu garisnya berwarna merah muda terdapat di control line. Jadi berbeda, kebalikan dari mungkin pregnancy test, kebalikannya. Biasanya kan kalau untuk yang positif itu garis 2, ternyata untuk aflatoksin itu beda sendiri, garis 1 itu justru positif. Nah, kemudian yang ketiga ini ada hasil invalid. Hasil invalid ini jadi tidak ada pembentukan garis merah muda sama sekali di control line dan di test line. Atau ada pembentukan garis merah muda di test line-nya saja. Ini termasuk invalid. Salah satu faktor invalid ini yang pertama itu dari preparasi sampel yang tidak sesuai dengan instruksi kerja atau penyimpanan kaset reagen yang tidak stabil juga dapat mempengaruhi pengujian. Nah, kemudian tadi kan kita menguji aflatoksin secara kualitatif. Ternyata dari hasil uji tadi yang kualitatif bisa dilanjutkan menggunakan instrumen agar menghasilkan hasil uji secara kuantitatif. Jadi kita pengen mengetahui kadar yang terkandung dalam sampel tersebut. Nah, ini ada alatnya. Kita sebut dengan Corpo Aflatoxin Reader. Nah, kurang lebih alatnya seperti ini. Ada layar LCD-nya, kemudian ada printernya. Nanti kadar yang terkandung dalam dalam sampel tersebut itu nanti akan di-print otomatis di alat ini. Nah, ini untuk fitur dari alat. Di sini alat ini bisa menyimpan lebih dari 1000 tes pengujian secara otomatis. Kemudian print hasil atau cetakan hasil ujinya itu real time sesuai dengan tanggal pengujiannya. Kemudian
ini tadi sudah saya singgung bahwa alat ini bisa menguji secara kuantitatif. Nah, untuk prinsip alatnya, jadi ketika sampel dimasukkan tadi ke dalam kaset, kemudian kita uji menggunakan Corvo reader ini, maka ada refleksi dari warna garis yang terdapat dalam kaset, kemudian nanti intensitas dari garis tersebut itu akan dibaca oleh sensor fotoelektrikal untuk menghitung kadar aflatoksin yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, ini untuk akurasi dari alat tersebut yaitu lebih dari 95%, kemudian presisinya itu lebih dari 97% dan linearitasnya lebih dari 98%. Ini ada spesifikasinya lagi. Untuk wavelength atau panjang gelombangnya itu 450 sampai 475 nanometer. Nah, selain itu, Corvo aflatoxin reader ternyata bukan hanya aflatoxin saja yang bisa dibaca di instrumen tersebut, tetapi ada banyak sekali parameter yang bisa dibaca dalam alat tersebut. Itu ada untuk hepatitis B, kemudian ada untuk food safety dan GMO seperti chloramphenicol, salbutamol, kemudian ada fitase, dan bahkan drug of abuse kayak amfetamin, barbiturat, kemudian ada morfin, itu juga bisa dianalisis menggunakan Corvo instrumen. Nah, ini bentuk Corvo seperti ini. Di sini tadi udah ada spesifikasi dan ada beberapa alat penunjang untuk pengujian Corvo, dan setiap pembelian Corvo instrumen itu ada free laptop yang sudah terintegrasi dengan alat. Nah, cukup sekian presentasi atau materi aflatoksin dari saya. Ini ada beberapa referensi yang saya cari tadi. Untuk materi-materi sebelumnya mungkin bisa nanti dicatat atau difoto juga boleh. Mungkin itu saja materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia itu manusia yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Mungkin nanti bisa juga menambahkan kritik dan saran di form evaluasi. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Gina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Zabna Nurmaruziana yang telah menyampaikan materi. Sangat jelas. Tadi juga saya lihat di beberapa kolom chat itu menyampaikan cukup jelas katanya. Ada juga yang bilang terlalu cepat katanya. Nggak apa-apa ya. Nanti untuk materinya nanti bisa kami share. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu untuk materi nanti insya Allah akan kami kirimkan sebelum kita masuk ke sesi praktiknya. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian tentunya ada beberapa yang sudah memiliki alat yang untuk aflatoksin test kit. Nanti sambil diperhatikan saja, kemarin banyak juga yang bertanya terkait teknis cara penggunaannya. Boleh nanti ditanyakan kalau ada yang perlu ditanyakan.
Selain itu, untuk event-event Purnama Lab selalu saksikan, selalu ikuti, ada di Instagram @rapidtestkit ataupun di Facebook Purnama Lab yang sudah sangat dikenal ya. Kemudian ada juga di channel YouTube Purnama Lab TV. Di sana tentunya ada informasi-informasi menarik yang sangat sayang jika dilewatkan begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk event-event seperti ini mudah-mudahan kedepannya bisa kami berikan lebih menarik lagi, kemudian lebih luar biasa lagi dari sekarang. Terima kasih banyak. Ini sangat bahagia, kami sangat merasa senang dan merasa terhormat begitu saat Bapak Ibu sangat antusias untuk mengikuti acara tersebut. Sebelum kita akhiri, kita akan adakan sesi foto bersama. Boleh dinyalakan semua videonya. Kemudian menghadap ke kamera terlebih dahulu untuk kita sesi foto bersama. Ini momen yang sangat luar biasa. Oke. Ini momen yang sangat luar biasa karena baru kali ini untuk Zoom meeting Purnama Lab tembus pendaftarannya lewat 130 orang. Luar biasa ini dan dalam waktu hanya 2 hari begitu. Luar biasa, mudah-mudahan kedepannya kami bisa memfasilitasi lebih baik lagi. Oke, akan kita sesi foto bersama. Mohon ditahan. Akan saya print screen. Oke, sebentar. Ini ada 4 kali ya, 4 kali karena ada 4 slide. 1, 2, 3. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke, masih ditahan Bapak Ibu. Ini karena sangat banyak. Oke, tahan. 1, 2, 3. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, siap. Sangat luar biasa. Ini nanti bisa jadi ditampilkan di link-link sosial media kami ataupun channel YouTube Purnama Lab TV. Tetap saksikan. Jangan lupa di Purnama Lab TV-nya nih di sini. Di sini. Ya, ini di link Purnama Lab TV. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan Smart yang lain. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami dalam penyampaian kegiatan ini. Ada Mbak Zapna dan Mas Miftah juga yang tadi sudah bergabung, mengucapkan terima kasih banyak, dan kami atas segenap kru Purnama Lab dan Purnama Lab TV yang sudah bertugas mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari kami, boleh nanti disampaikan lebih lanjut. Terima kasih, salam Smart, Indonesia sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Gilang. Neng Zapna, terima kasih. Oh, materinya. Materinya ngomong. Terima kasih gitu ya. Terima kasih Purnama Lab.